Pada hari ini tiba kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah puasa. Hal ini perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu beberapa orang sahabat menyampaikan kepada kami, sempat menyinggol setelah selesai sholat, cobalah Pak, terutama Pak Haji Samsudi yang betul-betulnya menyampaikan, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Maka pada kesempatan pada subuh 7 Ramadan 1444 Hijriah pada pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan masalah Ramadan mendidik kita untuk lebih bersabar dalam melaksanakan kegiatan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Makanya sesuai dengan ayat yang disampaikan pada awal kita memasuki Ramadan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Makanya penekanan ayat bahwa disampaikan kepada kita orang-orang yang beriman, di mana orang yang beriman tentunya kita merasakan sendiri apa-apa yang dilakukan pada saat ini. Ramadan sedang kita jalani saat ini sungguh berbeda dengan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena Ramadan sebelumnya itu pada saat ini kita baru pulih dari pandemi COVID-19. Meskipun belum sepenuhnya pulih, namun dengan penuh kesabaran kita selama ini kita sudah berhasil melewati pandemi COVID-19 yang telah kita lalui beberapa tahun sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ini buka catatan nih Pak. Lanjut. Walanabluwannakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bahwasanya sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya telah menjelaskan bagaimana cara kita untuk bisa melalui berbagai macam rintangan dalam hidup ini. Dan hal ini jelas bahwa kita haruslah bersabar di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk juga menghadapi COVID-19 sebagai pandemi dunia. Sifat sabar merupakan kunci untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan kita. Memang dalam hidup ini dihadapi oleh berbagai masalah atau konflik. Namun masalah-masalah yang hadir di dalam berbagai bentuk dan ukuran
Orang kaya memiliki masalah, orang miskin pun memiliki juga masalah. Jadi di dalam hidup ini kita punya masalah-masalah kita sendiri. Masalah tidak mungkin dijadikan sebagai suatu standar, sebagai beratnya beban hidup di dalam kehidupan. Maka disitulah sabar memainkan peranan dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup ini. Bersabar mengajarkan kita untuk mengerti atau memahami jenis masalah-masalah yang dihadapi pada orang-orang lain. Jemaah Masjid Muttaqin yang kami hormati, setiap masalah-masalah yang kita hadapi pastilah ada solusinya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang kami sampaikan artinya bahwa Allah memberikan atau membebani kita dengan masalah sesuai dengan kemampuan kita. Itu sudah merupakan suatu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dapat melewati masalah-masalah di dalam kehidupan ini, maka kita tentu bisa menerima realita yang penuh dengan cobaan. Mengapa bersabar dapat membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik? Karena bersabar itu bisa menjadikan manusia yang ikhlas dan lebih bijaksana di dalam menghidupi ini. Bahwa kebijaksanaan akan melekat pada diri kita setelah ada sifat sabar yang tertanam di dalam hati kita. Sesungguhnya bersabar adalah cara kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa rasa sabar kita mungkin akan terus mengeluh dan menyalahkan semuanya tanpa menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Karena kita tahu apa yang terjadi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga masalah resesi ekonomi pada saat ini yang tentunya di beberapa belahan bumi sedang terjadi. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Begitu tingginya nilai sabar itu di sisi Allah. Bahkan berkali-kali dalam Al-Quran disebutkan mengingatkan kita tentang pentingnya sifat sabar untuk yang harus kita miliki. Maka kita dilahirkan ke muka bumi ini memang ditakdirkan tidak luput dari masalah. Namun dengan kesabaran yang tinggi, mudah-mudahan apa yang menimpa kita dapat kita atasi secara baik. Dalam menghadapi masalah-masalah, tentunya tidak ada manusia di dunia ini yang bebas, yang selalu yang bebas dengan masalah-masalah. Tentunya dengan melewati berbagai masalah-masalah, tentunya kita bisa melaksanakan tentu dengan keikhlasan. Dengan kita bersabar, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga para ulama. Di dalam melaksanakan sabar, tentu ada beberapa hal yang perlu kita ikuti. Pertama, tentunya kita harus melihat niat kita. Seperti apa niat yang ada tertanam pada diri kita. Niat adalah suatu hal yang mendasar di dalam melaksanakan sesuatu. Tentunya
semua ini tanpa niat kita tidak akan bisa melaksanakan kesabaran yang ada di dalam diri kita. Mengapa hal ini perlu ditanamkan kepada diri kita? Yang karena menjalani hidup ini seperti melakukan hijrah. Hijrah yang mana jika kita berniat untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah kita niatkan. Maka dari itu, marilah kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu supaya kita dapat menyelesaikan masalah penuh dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, tentunya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seperti membaca pedoman hidup yang ada pada diri kita. Untuk mencapai, tentunya untuk mencapai akhirat perlu kita membaca Al-Quran. Sementara pedoman hidup di dunia dan untuk mencapai akhirat sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cara menjalani hidup dan kehidupan. Dengan kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar. Setelah mengetahui hal-hal yang kita sampaikan, maka kita tentunya akan menjadi tenang. Karena untuk membaca Al-Quran, kita merasa tenang. Kita sendiri tentu bisa merasakan bagaimana setelah kita membaca Al-Quran, ketenangan akan ada pada diri kita. Setelah mengetahui hal-hal yang telah disampaikan tadi, maka hati kita akan menjadi tenang menghadapi kehidupan ini. Kemudian kita mengetahui bagaimana susahnya orang lain di dalam kehidupan ini, yang setiap harinya hidup dengan perut kosong dan rasa haus yang berkepanjangan. Ibarat puasa yang mendidik diri kita untuk merasakan bagaimana orang-orang miskin merasakan lapar dan haus di luar bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan inilah mengajarkan kita untuk melakukan kesabaran, sehingga kita tahu merasakan bagaimana masyarakat di luar sana yang selama ini merasakan kelaparan. Melalui ibadah puasa yang penuh berkah, kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang sangat berharga, yaitu kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, terutama tentunya dengan nikmat iman dan Islam. Sesuai dengan apa yang dapat kita rasakan, bagaimana kesusahan-kesusahan, maka itu pun baik bagi kita. Hadis riwayat Muslim. Namun dengan bersabar tentunya merupakan kemudahan untuk diucapkan, tetapi juga mudah-mudahan dengan kesabaran kita bisa melaksanakan dan mengamalkan apa-apa yang disampaikan. Bulan Ramadan yang mulia, tentunya Allah akan meningkatkan sifat-sifat sabar di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama, kemudian bagi kawan-kawan yang telah disampaikan tadi, yang punya kesempatan dan waktu untuk hari-hari berikutnya juga bisa menyampaikan untuk kita bersama. Demikian, mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.